Sejuta lagi perempuan sana banyak yang mau bisa di hari lamar. Yang jadi penyakit sekarang untuk memenuhi kebutuhan seksologi, untuk memenuhi kebutuhan seksual. Ada gajinya dikit, bisa untuk beli beras segala macam, udah cukup nikah kan? Bisa imam, bisa doa kan? Jangan pula sampai ceramah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Pada hari ini kami ada program baru, yaitu namanya You Podcast. Slogannya jawaban untuk umat. Program ini akan ditayangkan di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi program podcast ini akan membahas nih masalah yang trendy di zaman sekarang, yang tentunya akan dijawab oleh pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Jadi pada episode yang pertama ini mungkin kami akan membahas sedikit nih masalah yang lumrah terjadi di daerah kita atau wilayah kita. Dan saya juga banyak nih searching juga di Google. Kalau sekarang tuh apalagi di zaman yang modern ini, banyaknya angka perceraian yang terjadi di sini. Penyebabnya apa itu? Mungkin karena ngebet mau nikah, jadi tidak ada persiapan sebelum nikah. Masya Allah. Makanya dalam diam nikah itu istilahnya tuh terkejut gitu. Masya Allah. Tidak terima, Terkejut ya? terkejut ya. Jadi itulah mungkin yang jadi penyebab banyaknya anak-anak sekarang yang cepat nikah kemudian bercerai, tidak kuat menghadapi masalah rumah tangga kemudian bercerai. Mungkin itulah tema yang akan kita angkat pada hari ini. Di sini kami mengundang narasumber yang ahli nih di bagian bab pranikah ataupun masalah hukum keluarga. Nah, kami perkenalkanlah ini narasumber kita yang sangat-sangat mungkin bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan masalah pranikah ini. Ya inilah Ustadz Dr. Haji Muhammad Hanafi LCMC. Ahlan wa Kalau sahlan. boleh tahu, Ustadz, Ahlan. gimana sih, Ustadz? Kok Ustadz bisa nih jadikan rujukan orang-orang nih, Ustadz, untuk masalah pranikah nih, Ustadz? Atau mungkin ada latar belakang Ustadz mungkin memang mengarah ke situ atau gimana? Makasih, Ri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang ditakdirkan Tuhan banyak berkecimpung masalah ini, Ri. Dulu kami pernah buat yayasan, boleh enggak ya disebut nama yayasannya? Di yayasan itu kami pernah buat semacam konsultasi pernikahan, menerima orang-orang yang bermasalah, dan itu lumayan juga setahun mungkin ada, dan saya ditunjuk di sana sehingga saya banyak menghadapi memang persoalan-persoalan. Di An-Nur saya juga pernah diminta untuk jadi ada tradisi di Pemprov itu orang sebelum bercerai itu harus konsultasi dulu di BP 4 di An-Nur. Saya ditunjuk juga tuh, Ri. Sebelum bercerai, Ustadz? Ya, sebelum bercerai. Kalau udah cerai nanti untuk apa lagi? Nah, maksudnya tuh kalau kita nih misal hari mau nikah nih, Ustadz. Oh iya. Konsultasi. Itu biasanya ada yang konsultasi. Oh, ada. Dan kita juga pernah buat dulu sekolah pranikah, Ri. Sama-sama ada adik di SRMM, lupa saya kepanjangannya apa. Dulu kita pernah buat sekolah pranikah dan kajian pranikah secara rutin. Mungkin mereka berhusnuzon dengan saya karena saya S2 dan S3-nya konsentrasi di pernikahan. Jadi pengalaman saya bukan karena saya sering menikah ya, tapi latar pendidikan saya memang di konsentrasi ke pernikahan. Di keluarga. Kalau di dalam fikih itu ada istilahnya fikih keluarga. Bisa juga disebut fikih pernikahan. Itu banyak macam-macam lah, Ri. Jadi apa persoalan kita, Ri? Nah, tuh guys, sedikit singkat biodata dan narasumber yang kami undang. Jadi, itulah dijelaskan kan kami hari ini ngangkat tema pranikah. Masya Allah. Setelah fenomena-fenomena banyak yang terjadi, perceraian tadi tuh. Jadi, sedikit nih, Zat. Masya Allah. Silakan. Ini kan banyak benda baru. Ini Ari kan masih muda nih, Zat. Berapa umur Ari? Harus nikah ini, harus nikah. Cuman masih bingung nih. Sebenarnya apa tujuan bernikah, Zat? Penting nggak nikah tuh, Zat? Kalau ini tak terjawab, Ari nikah nanti. Ya, kalau ada yang mau lah, Zat. Kalau nggak ada, kayak mana lah. Oke, Ri. Bismillah, Ri.
Ini pertanyaan yang paling dasar lah Ria. Semua yang kita jalani itu tentu yang pertama kan tujuannya, targetnya gitu. Jadi kalau nikah ini Ri, dia sebenarnya bab fikihnya ada, bab sosialnya juga ada. Jadi tidak bisa melulu kita bicara masalah pernikahan ini masalah hukum. Ya, tapi kita juga harus bicara tentang aspek sosial ya. Kalau dalam kitab-kitab sebenarnya sederhana aja tujuan nikah itu. Satu, untuk memenuhi kebutuhan seksologi. Untuk memenuhi kebutuhan seksual. Karena itu menghajat utama manusia Ri. Konsentrasi dalam ibadah, konsentrasi dalam bekerja, kesehatan berpikir, itu semua dipengaruhi oleh produktivitas dia dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Maka semua kitab itu sederhana aja. Tujuan nikah utama adalah memenuhi hasrat seksual. Tapi apa Zat? Nikah tuh ibadah katanya. Ya, itu aspek lain. Aspek lain. Artinya begini, ini kan saya tadi belum selesai ya. Ini satu sisi dari diri orang yang menikah itu nanti yang diharapkan adalah terpenuhi hasrat pernikahan. Adapun aspek keagamaannya, nilai sebagai hubungan hamba dengan Tuhannya, memang dia nilainya ibadah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfa dinihi, sempurna separuh agamanya. Paham nggak kira-kira kenapa separuh agamanya sempurna? Karena kalau kata orang nikah tuh ibadah seumur hidup. Itu pertanyaan saya, kira-kira kenapa separuh agamanya bisa sempurna? Karena dengan menikah itu separuh kemaksiatannya itu dapat teratasi. Yes. Separuh kemaksiatan anak muda teratasi dengan nikah. Semakin banyak dia menikah, nikah lagi. Maka semakin sempurna lah agamanya. Nampaknya apa ya? Itu canda Ri. Itu takut penonton nggak mau nonton Ri. Itu selingan aja Ri. Intinya sekarang itu dengan terpenuhi hasrat seksual tadi, maka banyaklah urusan-urusan dia yang selama hari ini menjadi penyebab kemaksiatan dia terpenuhi Ri. Anak muda itu, apalagi laki-laki itu dosa dia 70% anak muda itu di hasrat seksual. Berarti poin di sini nih nikah tuh sebagai pencegah lah untuk mendekati zina. Betul. Maka kalau orang sudah menikah, dia keluar rumah, pusing kepalanya, balik ke rumah, lalu dia berhubungan seksual dengan istrinya, maka 99% masalahnya selesai. Dia punya problem di kantornya, perkelahian dengan temannya, mungkin dia berkelahi di lampu merah dengan orang, sampai ke rumah, maka istri itu, kalau kita lihat dalam Quran Allah katakan, litaskunu ilaiha, agar kamu tentram. Dapat punya istri, pulang ke rumah menemukan ketentraman. Dari mana ketentraman itu dapat? Dari istri yang soleha, yang menyambut suaminya pulang kerja dengan baik, yang malam-malam melayani suaminya sampai puas. Sehingga itulah ketentraman yang membuat si laki-laki hilang stresnya, sehat badannya, besok dia bisa memulai hari dengan baik. Jadi nikah itu untuk mendapatkan sosok ketentraman. Jadi istri itu sebagai pendingin, dia disebut dalam Al-Quran sebagai pendingin. Maka kalau ketemu nanti hari dengan istri kompor, belum lagi nanti Honda itu standarnya turun dan merepet-repetnya, cari istri yang patuh agar tujuan pernikahan itu tercapai. Makin takut pula nikah nih kayak gini. Semakin tak nikah hari nanti kalau gitu. Itu tujuan nikah secara umum. Adapun secara sosial, kita ini kan masyarakat yang bukan kayak orang-orang barat yang mungkin nikah itu bagi mereka tidak suatu keharusan, belum jadi aib bagi mereka. Tapi Islam, Rasulullah SAW menginginkan orang nikah, sunat nikah, asalkan udah pandai dia nikah, gitu. Cuma nanti ada persoalan-persoalan siapa yang boleh nikah, siapa yang sunnah nikah, siapa yang haram nikah, siapa yang makruh nikah. Tapi secara umum nikah itu sunnah. Sunnah untuk memenuhi semua hasrat-hasrat, baik hubungannya seksual, baik hubungannya tentang penghambaan kepada Tuhan, baik hubungan sosial, baik urusan sosial, biar terpenuhi semuanya. Jadi kalau diurutkan memang terlalu banyak, tapi secara garis besar, kalau kita ini kan hidup
sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai makhluk sosial, dan sebagai diri pribadi kita. Secara pribadi kita butuh pelampiasan hasrat. Secara makhluk Tuhan kita butuh ada yang menenangkan jiwa kita supaya kita ibadahnya khusyuk. Sebagai makhluk sosial kita perlu bermasyarakat dengan berumah tangga dan lain-lain. Nah, itu tujuan. Maka semua orang harus nikah. Ya, ukti merapat ya guys. Ukti merapat. Abang jomblo nih. Tentunya kalau memang misal di nikah itu penting, Zat. Pasti otomatis pasti ada kan, Zat, bekal-bekal yang harus dimiliki nih seorang muslim enggak gitu. Ya. Jadi gini, Ri. Beda laki-laki sama perempuan. Dari awal laki-laki dan perempuan itu udah dibedakan oleh Tuhan secara fisik, secara tanggung jawab, sehingga nanti mempengaruhi juga tentang persiapan mentalitas, persiapan fisik dan lain-lain. Maka kalau kita lihat secara detail ya, kapan orang itu sunnah nikah? Kalau kita lihat dalam fikih, sunnah nikah itu ketika kemapanannya sudah mencukupi, artinya dia bisa menghidupi dirinya dan anak orang, dan secara hasrat seksual dia sudah membutuhkan. Orang yang seperti ini hasratnya sudah ada. Jangan-jangan dia nikah tapi istrinya dianggurin gitu aja. Itu memang belum sunnah, justru makruh dia nikah seperti itu, Ri. Sayang tuh, Zat. Makanya masalahnya maka dua itu yang paling penting dan dua ini menentukan hukum orang nikah apa? Kemapanan ekonomi, arti kemampuan dia untuk menghidupi, dan juga kehasrat seksualnya. Dia hasratnya tak ada, kemampuan ekonominya mapan, itu juga nanti membuat dia tak sampai ke level itu hukum menikah. Jadi bekal laki-laki dan perempuan itu beda. Bekal yang paling pertama nikah itu mentalitas, Ri. Mental, iya. Kenapa mental yang paling penting nikah? Karena hidup setelah menikah itu 90%-nya berbeda dengan hidup ketika lajang. Gimana kita dua kepala, istilahnya laki-laki dan perempuan yang isinya beda, dibedakan Tuhan nih. Laki-laki ini cara berbicaranya seperti ini, perempuan cara bicaranya seperti ini. Laki-laki itu di otaknya apa? Rik? Ya, laki-laki itu di otaknya berhubungan seksual. Apa yang ada di otak perempuan? Apa yang ada di otak perempuan? Yang ada di otak perempuan tuh aksesoris. Skincare, duit. Jadi ketika menikah, menyatukan dua kepala isi beda ini, cara ngomong perempuan yang berlebihan, mempermasalahkan sesuatu yang tak penting, laki-laki yang mungkin lebih banyak diam dan segala macam, itu bentuk gontok-gontokan terus itu dua manusia yang diciptakan Tuhan berbeda harus disatukan. Kalau mental tak kuat, itu tidak sanggup kita. Dan belum problem ekonomi, belum problem sosial, belum problem keluarga. Jadi nikah itu kenapa dia adalah ibadah terpanjang? Dari awal kita akad sah itu sampai kita bercerai atau mati kita, itu semuanya nilai ibadah. Karena cobaan di situ itu memang luar biasa. Makanya mendewasakan diri orang itu harus dengan pernikahan. Karena dia terus pagi siang malam bini merepet, anak nangis segala macam. Belum lagi nanti tagihan. Jadi kalau mentalnya lemah, Ri, kita kalau lajang, Ri, hujan dikit aja malas untuk pergi kerja, Ri. Karena kita rasanya ngapain juga, siapa yang mau dihidupi gitu, ya kan? Tapi kalau nikah itu hujan pergi, panas pergi, kena hamuk pergi, sakit pun geletek pun badan pergi kerja. Itu mental. Jadi kalau ditanya, perempuan juga butuh mental, Ri. Tapi di rumah aja saat perempuan, apa mental, Zat? Di rumah juga butuh mental yang kuat, Ri. Nah, perempuan yang ngongkang-ngongkang kaki di rumah, yang biasa tidak punya paksaan untuk membersihkan rumah, tak punya paksaan untuk menyapu, tidak punya paksaan untuk melayani orang, yang selama dia hidup sama ayahnya, semua yang dia minta dia dapatkan, tidak punya anak, segala macam. Nah sekarang setelah menikah, itu bebannya jauh berkali lipat. Perempuan itu aja punya anak, dia ada istilah penyakitnya baby blues. Perempuan yang tak sanggup, merasa tak mampu untuk mengurusi anak. Kenapa itu bisa penyakit itu muncul? Mentalnya deh, tak kuat mentalnya. Nah, jadi kalau dia, maka saya bilang kalau Ari tanya, dari sekian banyak persiapan yang harus disiapkan sebelum nikah, apa yang paling
inti, itu mental. Yang kedua, yang paling penting adalah perlu diketahui sebelum menikah itu adalah kira-kira apa yang dijalani setelah menikah itu harus tahu dulu. Peran kita setelah nikah itu sebagai apa? Laki-laki, perempuan sebagai apa? Nanti di posisi dalam rumah tangga dia sebagai apa? Posisi dia sebagai seorang ipar bagaimana? Jadi mental perlu, ilmu perlu. Tapi kalau belum siap, carilah 30 lebih belum nikahnya. Belum 30 lebih kita. Oke. 2, 3. Minum Rik. Iya, Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Zat. Juga zaman sekarang nih, Zat. Bukan zaman sekarang sih. Ini pribadi kami juga mengalami Kasus pribadi. Yes, pribadi, Zat. Takut nikah tuh ya karena Ustadz bilang tadi, Zat. Karena belum mapan, takut nih Apa definisi mapan yang Ari tahu? Ya kalau kami definisi mapan ada duit tuh ibaratnya ada rezeki lah dari Allah tuh udah mapan. Rezeki sebanyak mana rezekinya? Mapan yang dimaksud adalah dia bisa membiayai rumah tangga. Membiayai rumah tangga ini fleksibel. Ada orang biaya rumah tangganya 3 juta berlebih. Ada orang biaya rumah tangganya 10 juta kurang. Ini kan masalah gaya hidup lagi. Maka pendewasaan diri tadi itu nanti akan muncul dengan sendirinya dengan keadaannya. Ada orang dia hidup di tengah keluarganya dengan kemewahan. Apapun dia dapatkan. Lalu kemudian dia mau menikah dengan laki-laki yang gajinya cuma UMR gitu. Atau di bawah UMR 2 juta sebulan. Beratnya itu. Nah, kalau mentalnya tak kuat dia, tak tahu dia nanti setelah menikah itu apa yang ini. Jadi, tapi kemapanan itu tidak dituntut orang harus punya rumah, harus punya kebun, harus punya pekerjaan bagus. Asalkan dia saat menikah itu punya penghasilan, dan penghasilan itu bisa untuk makan. Kan kebutuhan itu ada yang primer, ada yang sekunder. Apa kebutuhan primer? Ada makan, bisa berpakaian, ada tempat tinggal, cukup. Berapa dibutuhkan uangnya? 200.000, 300.000 cukup, nikah. Jadi ini tentang kita mengolah gaya hidup. Kalau Ari bilang cukup tak cukup, itu fleksibel. Kalau nanti ada orang 3 juta, tak cukup. Ada orang 2 juta lebih, itu fleksibel. Oke, jadi ketakutan itu berlebihan, Re. Ya, misal ya itulah tadi kan kita ada gaya hidup masing-masing. Baik. Jadi di sini nih Ari itu udah merasa bisa lah, tapi standar orang ini kan beda-beda, apalagi calon-calon mertua zaman sekarang nih. Gak ada rumah lu, gak ada mobil, masukin lah nih, tal gitu, Zat. Baru ditanya itu aja dah. Aduh, nikah ya. Caranya gini, Ri. Nampak perempuan cantik, soleha, Dek, mau menikah sama Abang, Dek? Gaji Abang sekian, penghasilan Abang sekian. Enggak, Bang, pengeluaran aku lebih banyak dari gaji Abang. 1 juta lagi perempuan sana banyak yang mau bisa di hari lamar. Yang jadi penyakit sekarang anak muda ini, kalau udah ada satu cewek disuka sama dia, kok bisa sampai mati itulah. Padahal itu cuma nafsu aja itu. Tapi setia, laki-laki itu setia. Tidak ada laki-laki itu yang setia. Yang setia itu nanti setelah menikah baru setia. Sebelum menikah tak ada kesetiaan. Benar, guys. Kita tidak punya kewajiban setia sebelum menikah. Sebelum menikah itu adalah waktunya mencari mana yang pas. Tapi kalau udah lamar anak orang, jangan pula nanti pasang sana umpan, pasang sana umpan. Tapi setelah nikah, setia lah. Setia itu nanti hanya diharuskan setelah orang sudah punya bini dia. Jangan selingkuh. Jangan dia bermain di luar sana. Adapun laki-laki semasa sebelum menikah, nampak di sana soleha, di sana soleha. Proses dia milih, ada konsep cinta-cintaan yang bermasalah. Yang diciptakan oleh anak-anak muda. Oh, ini harus ketakutan. Nih. Kalau dia tak mau harus dikejar sampai dapat. Itu konsep yang salah itu. Nah, kalau anak muda khusus laki-laki tugasnya melamar, tak mau anak orang, cari anak orang yang lain. Nah, begitu dia, sesederhana itu. Kiri? Bismillah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anak orang sedang tengok akhlaknya bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus, mau adik nikah sama Bang Dek, nak mau kata dia, cari yang lain lagi. Jangan itu terus dikejar-kejar. Tapi sekarang ini susah, Zat. Memang itu dari standar mertua tuh
Kalian kita mentang-mentang dah kan udah kena mental duluan nih Sat. Terus Salah hari juga. Hari dah jelas anak orang kaya dikejar-kejar juga. Jadi kita dengar lo Ustaz dulu Ri. Konsepnya gini Ri, konsepnya kita ini kan harus jaga wibawa harga diri Ri. Harga diri ini harus jaga, dan ini nanti kunci sukses rumah tangga kita itu berhasil atau tidak. Yaitu kewibawaan suami. Kita yang mungkin pendidikan buruk, lalu kemudian penghasilan juga rendah, kasta sosial kita juga mungkin rendah. Lalu kita masuk ke rumah orang, ngambil anak gadis dia, tinggal di rumah dia dengan kasta yang begitu jauh, itu kita namanya membuka peluang sendiri, leher kita dipijak orang. Ya kita tengok juga, kira-kira kita bisa berkuasa nggak dengan perempuan ini. Itu seninya cari istri. Bisa nggak kita menguasai dia sehingga dia nanti nggak dia yang mijak batang leher kita gitu. Nah, tapi miskin pun kita, dia lebih kaya, tapi kita bisa berkuasa, kita bisa mengatur dia. Maka dari awal tengok kesolehannya, bukan dari kemampanannya. Cari orang yang menurut kita dari awal ini dia walaupun dia pendidikannya tinggi, tapi dia tahu batas kewewenangan suaminya. Nah, itu Ri. Jadi di awal seninya di situ Ri. Jangan cari cewek cantik, ini mantap nih gitu, bawa kondangan tak malu-maluin nih, habis itu ini aman nih masa depan nih. Cuman nanti kita tengok sama dia gawat, tak bisa berkuasa kita. Nah, itu yang penting Ri. Nah, Ria, bismillah tengok, wah ini bisa nih. Bisa nih. Aduh. Tak dapat gadis janda pun jadi Ri. Wah, yang penting kita di rumah rumah tangganya langgeng. Dia hormat sama kita, dilayaninya kita. Itu yang penting, Ri. Laki-laki ini masa nikah enggak banyak minta-minta. Untuk camar nonton video ini ya. Dan seluruh calon mertua dia perlu tahu bahwa tidak ada ekonomi orang yang ditentukan hari ini, dan ekonomi hari ini menentukan ekonomi hari esok, itu enggak. Itu takdir Tuhan itu. Iya. Orang yang hari ini mungkin suruh-suruhan orang, bisa jadi minggu depan dia nyuruh-nyuruh orang. Mertua yang hari ini mungkin mapan, besok bangkrut, terbakar rumahnya, dipecat dari perusahaannya, ngemis-ngemis minta-minta. Kalau Rasulullah bilang, kalau ada laki-laki ngelamar anak gadis kamu ridho dengan akhlaknya dan agamanya, terima. Kalau enggak, tunggu fitnah anak kamu. Tunggu fitnah. Tahu apa fitnah? Maksudnya gimana? Hati-hati dengan fitnah anak gadisnya. Ya bisa jadi nanti akan terjadi, ya misalkan ya, kalau fitnah ini kan macam-macam lah. Banyaklah nanti yang akan mudarat yang akan didapatkan anak gadis ini, kita tak bisa detailkan. Misalkan intinya kenapa? Karena kalau bilang karma kan tidak ada karma dalam Islam, tapi setidaknya dengan dia menolak yang udah baik itu jadi milih tebu. Paham gak istilah milih tebu? Pilih dapat ujungnya hilang manisnya. Nah, gitu. Terlalu milih dapat yang hambar. Nah, asalkan menantu laki-laki itu tanya sembayang. Asal ada sembayangnya, akhlaknya bagus, ada gajinya dikit, bisa untuk beli beras segala macam, udah cukup nikah kan? Bisa imam, bisa doa kan? Jangan pula sampai ceramah juga. Asalkan ada standarnya. Mas sampai imam, sampai doa, sampai ceramah, azan, jadi goreng lah lagi. Ya berarti sembahyang dia, tahu dia kewajiban, dijalankannya ibadahnya, akhlak dia tahu, kan bisa diuji itu semua. Datang dia ke mertua melamar anak gadis bapak, kan dia bisa lihat akhlaknya, cara dia, cara ngomongnya, sopan santunnya, gampang mendeteksi itu. Nah, gitu. Dan nanti kan tentu saja Islam menyuruh untuk melihat tentang latar belakang keluarganya. Jangan-jangan dia ini keluarganya memang didikan kemaksiatan misalkan. Tentu itu harus dihindari dari awal gitu. Tapi kayak hari ini akhlak bagus, agama bagus. Kalau ada calon mertua yang nolak itu ya, syukurlah dia. Beruntunglah dia nolak hari itu maksudnya. Maksudnya terbalik, canda. Dari anjung awak tinggi-tinggi di empat ya. Nah, kan apa Sat? Sekarang tuh ada juga tuh macam mohon maaf nih ya guys kalau ada menyinggung. Ada tuh beberapa suku tuh Sat. Nah,
yang dia tuh punya standar mahar sendiri kayak apa tuh Iya. ada patokannya Zat. Mau nikah sama anakku Sekian gitu. 1 M, sapi 4, sawah 4 hektar. Nah, itu kan bikin apa juga Zat? Bilang aja. Minder gitu. Bilang aja nanti saya kawannya Nabi, tidak mau dan. Jadi ada suku-suku misal Mesir nih. Mesir itu punya budaya kalau mau menikah itu laki-laki harus memberikan rumah. Besar itu dia. Maka ada orang Mesir itu memang tua laki-lakinya baru bisa nikah atau dari kecil sudah disiapkan orang tuanya. Di Riau pun ada suku-suku tertentu yang dia punya uang mahar, nanti diminta pula uang pesta, ada pula uang kejujuran namanya, yang betul-betul memberatkan laki-laki. Kalau saya jangan tanya, saya sifat tak ada yang dikeluarkan. Nah, artinya ini memang ada budaya-budaya tertentu. Sebenarnya kalau dalam Islam itu, pertama, menentukan mahar itu memang Islam tidak menentukan berapa mahar. Umar bin Khattab itu pernah dia berpidato depan orang-orang supaya mahar dimurahkan. Ada ibu-ibu protes, Tuhan aja membolehkan mahal, kenapa Umar pula menerapkan standar yang rendah? Akhirnya Umar kata dia, ibu itu yang benar, saya yang salah, kata dia. Artinya bebas lah kalau mahar ini kan. Cuma Rasulullah juga mengingatkan, sebaik-baik perempuan yang maharnya murah. Artinya apa? Mahar itu memang berhak perempuan menentukan berapa mahar dia, tapi jangan menjadi alasan tak jadi nikah. Paham maksudnya ya? Ari berapa duitnya sekarang di kantong? Nah, ya misalnya sebutkan ya. Ya, artinya Ari datang ke perempuan, ke ayahnya, lalu ayahnya bilang, Ari mau nikah mana saya? Iya Pak, 20 juta sanggup Ri. Kurang lah Pak, 2 juta bisa enggak? Adalah 2 juta, kalau Ari sanggup 2 juta, 2 juta. Langka tuh kan, gitu kan. Tapi kalau dibilangnya, hari ini apa, Pak Ari tak sanggup segitu, carilah perempuan lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cari perempuan lain. Semudah itu. Semudah itu. Tak mau bapaknya, cari yang lain, anak. Nanti bapak itu nanti akan nyesal. Nah, bisa menyesal, bisa juga bersyukur ya. Ya tergantung masa depan hari lagi. Kalau hari masa depannya bagus, dia menyesal. Kalau masa depan hari jatah buruk, dia mensyukuri. Enggak, itu candari. Artinya sebaik-baik orang adalah yang dia lebih mengedepankan tentang akhlak, tentang agama, ibadah, sehingga mahar itu jangan sampai menjadi penyebab tak jadi nikah. Nego sampai jadi, gitulah kalau macam metode jualan itu. Datang hari, lalu ada mertua, udah sampai ke tahap bicarakan tentang mahar, silakan laki-laki mertuanya menentukan berapa yang dia mau. Hari pun jelaskan kemampuannya, dinego sampai jadi. Gitu. Jangan pula ujung-ujungnya mentok, tidak bisa, tidak jadi. Itu akan memunculkan fitnah nanti di situ. Iya kan. Itu pesan kirim ke semua ibu-ibu yang anak gadisnya masih nganggur. Nah, satu lagi nih Zat. Jadi apa Zat? Mungkin sekarang nih orang-orang tuh mungkin dah ada asing lah mengenai istilah itu ta'aruf. Baik. Jadi ada sekarang tuh orang ta'aruf tuh karena untuk menutupi apa tuh tadi Zat? Fitnah itu Zat. Jadi tujuan dia berta'aruf tuh cewek biar bisa apa, kalau keluar-keluar tuh dibilang aku udah ta'aruf sama dia, jadi boleh lah gini keluar. Ta'aruf itu tak ada dalam fikih. Tak ada dalam fikih. Ta'aruf itu cuma istilah yang kita ciptakan sendiri. Ta'aruf ini kan istilah yang kalau terjemahkan bahasa kitanya saling mengenal. Sebenarnya dia hanya proses ketika melamar. Jadi kalau dalam Islam itu simple aja. Kedatangan kita untuk menikahi perempuan itulah khitbah itu. Di tempat kita kan dikemas, ada acara, ada nanti antaran, ada nanti pembukanya, ada nanti parsel-parselnya. Datang hari ke bapak-bapak yang punya anak gadis, ajukan keinginan untuk menikah. Oke. Di proses pengajuan itu namanya istilah khitbah. Nah, proses pengajuan itu nanti ada proses ta'arufnya. Untuk melihat anak gadis mana yang mau dari lamar ini. Anak bapak itu mungkin banyak pula anak gadisnya. Yang mana satu
inilah dia, itu ta'aruf namanya. Oh, iya. Nanti ada nanti hukum membolehkan dalam mazhab Syafi'i, si calon laki-laki ini dalam proses ta'aruf itu dibolehkan untuk melihat dua bagian tubuh perempuan itu yang untuk membuat dia mengenal perempuan itu. Satu wajahnya, wajah. Yang kedua telapak tangannya. Wajah ini kan lambang kecantikan. Wajah ini, tangan ini mungkin laki-laki ini kan dia beda selera nih. Ada yang cari kapalan kan. Berarti dia rajin nyapu. Cari nyapu di rumah. Ada yang nyari yang melentik kayak carinya. Itu kan macam-macam seleranya kan gitu deh. Ada yang cari yang tebal, ada yang cari yang tipis, beda-beda lah. Dari wajah nanti kan dia pakai. Jangan pula nanti dia ada nikah tak sur nengoknya kan tak bawa kondangan, tak pernah dia bawa kondangan sendiri terus malu dan bawa bininya. Jadi itu disebut dengan ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu pun proses tadi itu harus ada orang pihak ketiganya. Proses melihat tadi itu harus ada pihak ketiga supaya jangan jadi berkhalwat dia berdua berdua-duaan gitu. Adapun sekarang itu lebih kita bilang ya pacaran lah. Lalu kemudian jadi pacaran tak bisa diterjemahkan dengan ta'aruf. Dan ta'aruf itu nanti proses melihat nazar itu pun dibutuhkan kalau kita memang belum tahu kita perempuan itu. Karena sekarang lebih dari itu pun nampak sama dia, apalagi itu coba. Lebih dari itu pun nampak sama dia ada perempuan, jangan telapak tangan, telapak kaki nampak sama dia. Jadi itu tidak perlu lagi hukum itu pun. Jadi ta'aruf itu ya ada sebuah adab dalam proses melamar perempuan tadi. Kalau dulu kan orang tahu dan bapak itu punya anak gadis, didatanginya, tapi dia nggak tahu yang mana anak gadis. Lalu kemudian ditengok dia nanti, tunjukkan wajahnya. Maka di kampung-kampung tuh pada proses setelah ditentukan hari nikah biasanya di malam lamaran itu keluarlah anak gadis itu. Gitu. Itu sebenarnya proses menunjukkan ini loh anak gadisnya. Tapi orang sekarang tak perlu lagi itu, udah dikenalkan sama maknya, dikenalkan sama ayahnya, dibawa sana sini, ta'aruf apa lagi? Coba. Jadi sekarang jangan sampai ta'aruf itu jadi melegalkan sesuatu yang dilarang. Itu ya sekarang ini pacaran syariah lah istilahnya ya. Pacaran yang disyariahkan, padahal tidak ada itu. Padahal pacaran tapi dikemas namanya dengan ta'aruf. Kampus-kampus misalkan, kawan sekelas kita tiap hari nengok dia, mukanya dia tahu, telapak tangannya dia tahu, telapak kaki dia nampak, semua dia nampak udah. Tapi dita'aruf lagi, langsung aja lah, Pak, bisa nggak Pak? Gitu. Langsung. Kalau dia nggak mau, gimana kan? Lalu cari perempuan lain, 36 orang sekampus. Pokoknya harus dia pokoknya. Nanti gimana kan? Itulah laki-laki yang terlaknat terkutuk. Terus berarti terlaknat ya kemudian. Laki-laki nanti setelah nikah, laki-laki model begini ini model-model laki-laki yang dipijak batang leher sama istrinya tuh. Kau dulu mau sama aku gitu kan? Kan tak, wibawa jadi kurang. Terus tadi kan ada Ustadz bilang ada dua bagian tubuh yang boleh dilihat kalau masalah ta'aruf mutlak. Berarti secara tak langsung kita nih harus memandang fisik gitu saat sebelum nikah. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan 4 yang ditengok cantiknya. Itu fisik itu. Iya sih. Nah, nasab keturunannya orang baik-baik lah dia. Nah, habis itu hartanya jangan-jangan dia keluar pelantak ya, ajab awak 3 juta kecil. Misalkan habis itu agamanya. Tapi itu Rasulullah fokus ke agama. Yang 3 lagi itu nanti pilihan keduanya. Jadi kok pising tak tengok untuk apa malam pertama nanti otak nafsu tengok dia. Jadi fisik itu, bahkan tadi saya bilang dari awal, tujuan nikah yang paling pertama itu adalah memuaskan hasil. Tapi setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kata apa dalam sebuah riwayat disebutkan, orang muhajirin Mekah, dia menilai kecantikan perempuan itu tak sama dengan orang Ansor. Artinya saya punya tipe, Ari punya tipe, nanti kawan-kawan lain punya tipe. Yang Ari sur nengok dia belum tentu sur saya nengoknya. Yang saya sur nengoknya belum tentu orang lain sur nengok. Maka itulah gunanya nazar tadi. Nah, bagi Ari cantik kali ini pusat mimpi nengoknya. Bagi saya tak sedikit ada sur nengok diri lah. Kan bisa jadi kan? Ya, bisa. Saya punya selera, Ari punya selera. Asing lah, Zat. Kadang daerah orang
anak-anak mudanya kalau cerita perempuan itu menggambarkannya begini yang cantik itu. Anak muda lain nanti lain pula lagi. Jadi selera itu pengaruhi. Maka kalau hari tanya, fisik ditengok, ya fisik ditengok, jangan tak ditengok fisiknya. Gimana ceritanya? Jangan sampai beli kucing dalam karung. Ngerti nggak istilah kucing dalam karung tuh? Nggak tahu isi dalamnya gimana. Keluar pura-pura rupanya kucingnya untuk apa? Keluar kucing kampung rupanya. Rupanya kucing-kucing yang pakai kelahi luar tuh. Cari, kita kenal dia gitu. Maka kalau luar kampung-kampung itu apa? Kalau udah lamaran itu, maka dicari tahu lah laki-laki ini gaulnya di mana, dia mainnya kemana, nongkrongnya di mana, perempuannya juga. Untuk mencari dia jangan sampai dia beli kucing dalam karung tadi. Jadi kalau ditanya mandang fisik, ya pandang fisik. Tapi kan artinya mandang fisik ini enggak pula kita ini punya standar macam model cari macam bidadari itu nunggu mati dulu lah dapat bidadari. Asalkan kita ada sur nengok dia, nampak-nampaknya kita pakai dia, kita ada hasrat semua, bakal ada hasrat semua dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laki perempuan pun berhak juga. Aku tengok abang nih, wah aku suka yang gendut bang, kata dia. Ya udah. Mana tahu dia selera dia bukan yang kurus, yang perutnya besar gitu kan, yang buncit. Kan ada juga perempuan yang suka gitu. Aku lah orangnya. Gitu kan. Ya. Nah, Ada dia nambah. Artinya selera orang tuh berbeda-beda, maka Tuhan kasih kesempatan untuk nengok itu. Nah, karena nikah ini memang fisik lah, mau dipegang setiap hari. Nah, gitu. Tambah nanti akhlaknya tentu penting juga. Jangan pula nanti cantik, nauzubillah, cuma nak cantik luar biasa, tapi kelakuannya nauzubillah, dikit carut dia, hilang dia selera nengok dia. Nah, jadi kata Rasulullah 4 jadi perhatian kita. Kecantikannya, nasab keturunannya, habis nanti tentang keuangannya, lalu agamanya. Kata Rasulullah, peganglah agamanya. Yang paling dari 4 tadi itu, yang paling fokus kita itu nengok dia adalah agamanya. Karena kalau agamanya dia buruk, secantik apapun, menyusahkan kita. Tapi kalau dia pun tak begitu cantik, tapi akhlak agamanya bagus, dia memandai-mandai diri untuk cari selera kita. Nah, itu dia, Arif. Paham, Ri? Paham, Ustaz. Mudah-mudahan orang pun paham juga, yang Ari aja. Cukup, Ri, ada lagi, Ri? Ada lagi, Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz. Nah, terakhir ya. Makan lagi nih. Aduh. Kan enggak banyak maksudnya enggak sedikit juga nih, Ustaz. Istilah orang nikah tuh karena dipaksa orang tuanya. Misal ada di film-film azab Indonesia tuh dia nih orang tuanya nih dah mau kau laki nonton dulu azab. Orang tuanya nih dah mau sakaratul maut, Ustaz. Hidayah tuh. Meninggalkan wasiat. Pokoknya harus nikah sama apa ini. Pilihan ayahnya. Dipaksa itu istilahnya, Ustaz. Dia menikah tuh. Sedangkan anak ini tidak mau nikah sama orang itu. Tapi kalau yang lain tidak tahu lah. Itu bukan termasuk wasiat yang wajib untuk dijalankan. Oh, tidak wasiat wajib. Taman sebagai anak mungkin dia ingin sebagai kenangan sama orang tuanya. Tapi ayah anak kan meninggal dunia. Apa lagi? Dulu ketika ayahnya itu nengoknya ketika masih hidup. Oh, nikah kok sama dia. Setelah meninggal kan dia nggak tahu kita nikah sama siapa. Berarti nunggu dia meninggal dulu. Artinya gini, Ria. Itu secara hukum, Ria. Artinya gini, kan mungkin secara moral lain lagi ya. Secara moral tentu kita menghargai pilihan orang tua kita itu lebih utama. Tapi ingat, pilihan orang tua ini itu kan selera orang tua kita, bukan selera kita gitu. Tetap bisa dinego, Ri. Selera orang tua itu tetap bisa dinego. Tapi kalau pas pula selera kita semua selera orang tua itu alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kalau seandainya nanti masih perlu dipertimbangkan lagi, misalkan orang tua kita itu dicarikannya perempuan, kerjaannya carut aja. Sikit carut. Cuman karena dekat rumahnya dengan orang tua kita, dijodohkannya. Kan tak mesti diikuti. Karena orang tua kita ini, dia mungkin cara berpikirnya jauh. Cuman kalau seandainya memang bisa dipenuhi, ya artinya kita pun belum punya pilihan, kita pun memang belum melirik kiri kanan, atau yang dipilihkan orang tua itu mantap pula modelnya kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi tak ada istilah paksaan. Nah, kalau perempuan pun dipaksa, nanti ada masalah hukum kalau orang tua tidak mau menikahi anak gadisnya dengan pilihannya, itu nanti urusan lain lagi. Nah, intinya tidak ada, memang ada orang tua itu punya hak ijbar dalam fikih. Hak ijbar itu artinya dia punya hak memaksa anaknya nikah.
Itu nanti ada ketentuannya. Nah, misalkan yang boleh dipaksa, yang boleh memaksa itu ayahnya. Habis itu anak perempuan itu masih gadis. Habis itu nanti ada pula nanti ulama mengatakan yang dia masih belum dewasa dan segala macam. Itu ada ketentuan khusus. Tapi secara umum Rasulullah katakan bermusyawarahlah dengan anak perempuan itu siapa yang dia mau. Tapi nanti secara hukum ada nanti tentang wali mujbir istilahnya. Tapi kalau anak yang tidak mau, nanti dibilang anak durhaka, tidak mau apa, ikut perintah orang Ya, tua. durhaka itu kan persepsi orang tuanya. Sebenarnya saya tidak durhaka. Tergantung dulu kalau dicarutinya ayahnya durhaka. Ditolak aja ayahnya kan dia punya cara. Apa alasan dia menolak? Kan tentu nanti kan mempengaruhi durhaka atau tak durhakanya. Iya ya. Dia bilang, ya aku tahu aku yang ayah pilihkan ini, nampak aku mabuk ya kerjaan dia. Artinya dia tak durhaka dengan cara seperti itu menolak. Atau dengan bahasa yang lembut. Tapi kalau dibilangnya, nak nikah sama ini, ayah nikah sama dia, itu kan kalimatnya yang membuat dia durhaka. Bukan karena dia menolak pilihan ayahnya. Kalimat cara dia menolak itu yang membuat dia jadi durhaka. Nah, ada pun masalah pilihan anak orang tua, anak yang tidak mau dengan pilihan orang tuanya, tidak otomatis membuat anak itu durhaka. Nah, tapi ingat, orang tua pun kadang dia punya hak juga untuk memaksa anaknya untuk jangan sampai menikah dengan, mungkin tengok dia dicarinya cowok kerjanya mabuk, tenggen sana, tenggen sini. Ayahnya tadi itu tentu dia berhak untuk memaksa supaya menggagalkan nikah anaknya. Normal-normal aja. Jadi ada masalah hukum di situ, ada masalah moral. Oke, terjawablah semua. Mungkin ini ada sedikit curhat ya. Kayak permasalahan anak muda yang sekarang. Mungkin dah cukup terjawab. Terima kasih untuk Ustadz Hanafi Barakallahu fikum. atas wejangan-wejangannya, mungkin menjawab pertanyaan yang kami lontarkan juga. Nah, ini ada peci. Tulisannya Pesantren Nur Azhar. Kemudian ada juga buku dari UAS Pers Indonesia. Nah, ini judulnya nih 35 kisah saat maut menjemput, karya Ustadz Abdul Somad LCMA. Dan kemudian ini ada juga satu lagi 37 masalah populer Ustadz Abdul Somad LCMA. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel kami Tabung Wakaf Umat Official ya. Tolong di subscribe IG, TikTok Tabung Wakaf Umat Official. Terima kasih. Untuk ke depan mungkin bisa penonton kalau ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa untuk video ini like, comment, and subscribe, di share ke anak-anak remajanya mungkin, atau ke anak-anaknya, ke orang-orang banyak mungkin. Sekian dari podcast hari ini, You Podcast, jawaban untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.